Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan dari hasil kelompok kami yang bermata kuliah Praktikum Botani Farmasi yang berjudul tentang akar langwas galaman, biasa disebut akar lengkuas. Di sini kami yang beranggotakan saya Cindy Eka Nuritaheningrum. Yang kedua adalah Indria Santi Paramita, 3. Ayu Vigiawati, 4. Fitri Hapsari, 5. Yulia Putri Aristiani, dan yang ke-6 Ilham Walijati. Tujuan praktikum yaitu 1. Dapat memberi pengalaman terhadap kepada praktikum dalam melakukan pengamatan bermacam-macam tipe akar, batang, dan bentuk metamorfose dari akar dan batang. Yang kedua yaitu dapat memberi pengetahuan kepada praktikum untuk mendeskripsikan bermacam-macam tipe akar, batang, dan daun pada metamorfose dari akar dan batang. Metamorfose di sini yaitu dalam berubah bentuk. Akar merupakan salah satu organ vital yang dimiliki tumbuhan. Akar berfungsi untuk memperkuat tubuh tumbuhan, mengangkut air dan unsur hara yang terdapat dalam tanah, mengangkut air dan zat-zat makanan yang telah diserap menuju ke tubuh-tumbuhan yang memerlukan. Selain itu, akar digunakan untuk cadangan makanan. Umumnya, akar terdiri dari dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut umumnya terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Adapun akar serabut yang dimiliki pada tumbuhan berkeping dua. Tetapi dengan syarat cara penanaman tersebut menggunakan cara stek atau cangkok. Sedangkan akar tunggang ditandai dengan adanya akar utama yang masuk ke dalam tanah dan bercabang-cabang berbentuk laterial. Biasanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua dan umumnya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian dari akar yaitu 1. Leher akar, 2. Batang akar, 3. Cabang akar, 4. Serabut akar, 5. Rambut akar, 6. Ujung akar, dan terakhir tudung akar. Perkenalkan, nama saya Ayu Vigiawati, saya berasal dari Prodi S1 Farmasi kelas 24. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai morfologi rimpang dari lengkuas. Sebelumnya saya akan menunjukkan gambar dari lengkuas terlebih dahulu. Berikut adalah gambar lengkuas. Lengkuas diduga pertama kali ditemukan di Asia Tenggara atau lebih tepatnya di negara Cina bagian selatan. Saat ini lengkuas telah berkembang dan dibudidayakan di banyak negara, termasuk Asia Tenggara, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan India. Di Indonesia sendiri mengenal berbagai macam lengkuas, yaitu ada lengkuas berwarna putih, lengkuas berwarna merah, dan lengkuas dengan warna antara merah dan putih. Pada umumnya lengkuas merah digunakan sebagai obat tradisional, sedangkan lengkuas berwarna putih digunakan sebagai bumbu masak. Ukuran rimpang masing-masing lengkuas itu berbeda-beda, ada yang berukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Berikut akan saya jelaskan mengenai morfologi rimpang dari lengkuas. Pada umumnya, rimpang lengkuas berukuran besar dan tebal serta berdaging dan memiliki bentuk silindris dengan diameter 2-4 cm. Pada bagian luar rimpang lengkuas itu berwarna coklat kemerahan atau kuning kehijauan serta memiliki sisik-sisik yang berwarna putih. Sedangkan pada bagian dalam lengkuas itu berwarna putih. Untuk daging lengkuas yang sudah tua biasanya berserat kasar. Demikian penjelasan mengenai morfologi rimpang lengkuas dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat 1. Nampan, 2. Pisau cutter, 3. Alat tulis, 4. HVS. Bahan yaitu akar lengkuas. Definisi tanaman lengkuas. Tanaman lengkuas merupakan salah satu bahan utama dalam bumbu masak. Lengkuas memiliki bentuk yang padat, bulat oval, dan cukup besar. Lengkuas memiliki warna merah ketika masih muda dan warna berubah menjadi putih kekuningan ketika sudah tua. Lengkuas memiliki daya rimpang yang tidak terlalu keras.
adalah cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, tulis nama bahan disertai dengan bahasa Latinnya. Yang ketiga, gambar bahan lengkuas, sertakan metamorfos dari akar, batang, dan daun seperti kuncup, akar rimpang atau akar tongkat, umbi lapis, alat pembelit, dan juga duri. Yang keempat, gambar semua bahan dengan keterangan yang jelas. Berdasarkan data pengamatan yang telah dilakukan terhadap lengkuas, didapatkan hasil yaitu leher akar, cabang akar, dan juga ujung akar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.